warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elkana Olope. Saya seorang mahasiswa yang baru semester 3 loh teman-teman. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran kan? Apa sih artinya atau apa sih pengertiannya dari bisnis model kanvas? Di sini saya akan lebih sebelum memulai video saya dengan menjelaskan lebih lanjut, kita akan membahas apa pengertian dari bisnis model kanvas. Dan untuk bisnis model kanvas itu sendiri adalah suatu kerangka kerja manajemen yang digunakan untuk merancang strategi bisnis dengan cara memetakan konsep, konsumen, infrastruktur, dan keuangan perusahaan dalam bentuk visual. Dan untuk manfaatnya dari BMC sendiri atau bisnis model kanvas memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, membantu pebisnis dalam menentukan sistem kerja perusahaan atau suatu bisnis. Yang kedua, memeriksa apakah aktivitas perusahaan atau aktivitas dari bisnis tersebut sudah berjalan sesuai dengan sistem dari awal atau sistem konsep dari awal. Untuk yang ketiga, membantu menyatukan pemahaman dari bisnis tersebut. Dan untuk yang keempat, membantu mengidentifikasi apakah ide bisnis memiliki potensi atau tidak. Misalnya kita memiliki konsep. Jika dari konsep dari awal sudah tidak cocok, mengapa kita meneruskan bisnis tersebut? Dan kita kan bisa mulai bisnis yang lain lagi. Dan untuk yang terakhir, membantu memetaan bisnis secara terstruktur. Karena dari kita mulai bisnis, kalau tidak terstruktur kan pasti sudah hancur dari awal. Nah, itu pemahaman dari BMC sendiri. Nah, teman-teman, pasti kalian tuh bingung, mengapa saya lebih memilih susu? Mengapa saya memilih produk susu daripada saya memilih produk-produk yang lain? Nah, ini teman-teman alasan saya mengapa memilih Supiger atau susu sapi segar. Nah, itu yang pertama, kita kan sebagai pembisnis, kita otomatis harus memikirkan ke depannya itu bisnis kita ini akan menjadi apa. Otomatis kita akan memikirkan bisnis ini akan berjalan dengan lancar atau tidak. Dan ini bisnis akan berpotensi pada masyarakat atau bisa berguna atau enggak sama masyarakat. Dan saya memilih susu karena dari susu tersebut memiliki keunggulan atau memiliki manfaat yang banyak bagi tubuh kita dan tubuh masyarakat. Dan saya akan memberitahu teman-teman apa sih manfaat dari susu tersebut. Yang pertama, menjaga kesehatan tulang dan otot. Dan yang selanjutnya, menambah energi dan stamina, mengendalikan berat badan, menjaga sistem imun, menurunkan risiko kanker, mencerahkan kulit, sumber mineral, dan sumber vitamin. Dari situ kan teman-teman pasti bisa berpikir, kalau bisnis susu ini bisa menguntungkan orang lain. Jadi kita harus memikirkan apa yang dibutuhkan orang lain, apa yang membuat bisnis ini menjadi membantu orang-orang gitu. Jadi saya memilih Supiger ini atau susu sapi segar karena alasan-alasan tersebut. Terima kasih. Nah, ini yang selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari Supiger tersendiri. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tahap ini. Untuk customer segmentnya, saya di sini memilih remaja dan mahasiswa, yang kedua anak-anak, yang ketiga keluarga, dan yang keempat adalah yang spesial ini, pecinta dari susu itu sendiri. Dan untuk yang selanjutnya yaitu value proposition. Dan di suatu bisnis kita harus memiliki keunggulan supaya dari customer tersebut bisa tertarik untuk membeli produk kita. Nah, saya ada beberapa dari proposisi nilai ini tadi. Yang pertama, pembayaran fleksibel atau QRIS atau cash. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, memiliki berbagai varian rasa. Dan yang keempat, menerima pesanan COD tanpa ongkir. Dan untuk yang terakhir, halal dan sehat. Itu suatu cara supaya kita atau trik supaya masyarakat atau supaya orang-orang tuh tertarik untuk membeli Supiger ini tadi. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah channel. Channel ini berfungsi sebagai saluran supaya orang-orang tuh tahu bahwa kita tuh sedang menjual suatu produk. Dari Supiger ini saya memiliki channel atau saluran itu ya, salah satunya poster, pameran, media sosial itu sangat penting ya teman-teman. Jadi saya menggunakan media sosial yaitu IG, Facebook, TikTok, WA. Nah, dari situ kan kita bisa memposting atau mempromosikan suatu produk dari Supiger ini. Dan yang selanjutnya yaitu customer relationship. Nah, itu
Yang pertama program diskon di setiap akhir bulan, dan yang kedua penjualan online. Dan yang selanjutnya yaitu revenue streams. Nah itu yang pertama penjualan susu dari berbagai varian, dan yang kedua penjualan makanan dan minuman lainnya. Dan di Suppiger itu sendiri kita menyediakan berbagai makanan juga, makanan ringan untuk mendampingi kita meminum susu itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah Carry Success. Dan untuk yang pertama itu peralatan pengolahan susu, yang kedua alat pencetak cup yang menarik. Nah untuk yang selanjutnya itu ada Key Activity. Nah untuk yang pertama yaitu membeli hasil susu perah atau dari susu sapi perah. Dan untuk yang kedua adalah promosi. Nah, untuk yang selanjutnya itu kayak partner. Jadi kita tuh membuat suatu bisnis, kita harus memiliki partner yang mendukung kita untuk melaksanakan bisnis itu sendiri. Dan dari Suppiger kami memiliki partner bisnis yaitu dari bank. Kami membuat bisnis ini ya otomatis kita membutuhkan duit ya teman-teman. Jadi kita harus memiliki pikiran buat kita misalnya meminjam di bank atau itulah pokoknya salah satunya itu meminjam di bank. Untuk yang kedua itu supplier susu sapi, karena kita kan membutuhkan susu sapi segar untuk setiap waktu kita membutuhkan dari susu tersebut. Dan untuk yang ketiga yaitu agen isi ulang air mineral. Dan untuk yang keempat itu keluarga. Jadi kita harus memiliki keluarga yang mendukung kita, baik dari dukungan doa, dukungan biaya ataupun apapun itu. Dan untuk yang terakhir itu GoFood dan GrabFood. Dari GoFood dan GrabFood ini kan kita memiliki pikiran buat bekerja sama pada mereka tuh supaya gampang untuk mengantar pesanan kepada pelanggan. Nah teman-teman, untuk yang terakhir ini teman-teman, yaitu adalah cost struktur di Suppiger ini, yaitu yang pertama adalah biaya sewa tempat, biaya transportasi, dan yang terakhir itu adalah biaya internet. Kita udah di ujung video nih. Saya sebagai pembawa dari video ini atau pembuat dari video ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan semoga teman-teman para sehat. See you next time teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.